Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Mbak Lida, silakan. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, mari kita menambah rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak mohon Ibu minta tolong untuk berdiri. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Anak-anak coba dicek temannya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, mari kita tepuk semangat untuk menambah semangat pembelajaran kita kali ini. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah semangat semua. Nah, selanjutnya Ibu tanya dulu. Kemarin pembelajaran kita belajar tentang apa anak-anak? Iya, betul sekali tentang peta. Di sini Ibu punya gambar peta yang seperti ini. Apakah kalian pernah melihat peta yang seperti ini? Pernah. Ada yang pernah dan ada yang belum pernah. Nah, anak-anak, ini jalur merah ini itu disebut apa? Cincin? Cincin api. Terlihat jelas ya bahwa Indonesia berada di jalur cincin api yang menyebabkan banyak peristiwa-peristiwa alam. Peristiwa alam apa saja sih yang kalian rasakan atau kalian lihat di berita, di televisi, internet atau yang lain? Bumi. Iya, betul sekali. Ada gempa bumi dan gunung meletus. Meskipun cincin api sering dikaitkan dengan bencana alam atau tragedi tragis, apakah ada yang tahu manfaat kita berada di jalur cincin api? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Mari kita cari tahu sama-sama pada pembelajaran hari ini. Yang mana hari ini kita akan belajar mengenai cincin api dan jalurnya yang ada di Indonesia, serta mengidentifikasi hubungan cincin api dengan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harapkan kalian memahami tentang apa itu cincin api dan cara mitigasi bencana, serta mengetahui manfaat atau keuntungan berada di wilayah yang dilalui oleh cincin api. Untuk selanjutnya, Ibu minta ke kalian untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Untuk baris yang pertama menjadi kelompok 1, baris yang kedua kelompok 2, dan yang ketiga kelompok 3, dan seterusnya ya. Ya, Bu. Untuk selanjutnya, anak-anak tolong perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ya. Diperhatikan isi videonya. Nah, anak-anak, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan ditulis di papan tulis ya. Terima kasih anak-anak yang sudah bertanya. Teman-temannya, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan cincin api? Yang kedua, apa dampak cincin api terhadap kegiatan ekonomi masyarakat? Dari pertanyaan-pertanyaan teman kalian, apakah ada yang sudah tahu? Belum. Oke, mari kita cari sama-sama jawabannya dalam pembelajaran kali ini ya. Ya, Bu. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan bahan bacaan yang kalian baca bersama dengan kelompoknya. Sembari Ibu jelaskan melalui PPT ini ya. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai cincin api, yaitu Indonesia dan cincin api. Apa itu cincin api? Cincin api adalah jalur panjang berbentuk seperti tapal kuda yang mengelilingi Samudra Pasifik. Hubungan cincin api dengan kehidupan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, tanah subur di sekitar gunung berapi yang menyebabkan banyak masyarakat berprofesi sebagai petani. Yang kedua, gunung api sebagai objek wisata alam yang menyebabkan banyak sekali usaha-usaha wisata alam yang ada yang sebagai pemandu wisata, ada yang sebagai penjual souvenir, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Yang pertama, kalian akan menulis nama kelompok kalian di depan ya.
Setelah penjelasan Ibu tadi, kalian akan menyusun pengertian dari cincin api dan menunjukkan jalurnya ya. Kerjakan secara berkelompok. Tanya, Ya, ini gimana? ini kan ada beberapa kata, kalian susun menjadi satu kalimat ya mengenai pengertian cincin api. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Untuk yang selanjutnya, kita lakukan prediksi mengenai hubungan cincin api dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan gunung api di jalur cincin api membuat tanah di sekitarnya menjadi subur untuk pertanian. Selanjutnya, kalian kerjakan LKPD yang kedua, yaitu ada petunjuk pengerjaannya, jangan lupa dibaca. Sambil Ibu jelaskan, di sini kalian akan menghubungkan antara dampak positif cincin api di Indonesia dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Kalian, misal yang pertama, saat meletus, gunung api mengeluarkan abu vulkanik yang membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur. Kalian cari kegiatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan dampak positif cincin api di Indonesia yang ini ya, dengan menarik garis. Kalian lakukan perbandingan antara prediksi dan yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Hubungkan bagaimana cincin api mempengaruhi kehidupan masyarakat. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Anak-anak, kan kalian tadi teman-temannya ada yang bertanya di awal pembelajaran. Apakah ada yang tahu jawabannya? Silakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cincin api? Cincin api adalah daerah cekungan yang mengelilingi beberapa sedikit yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ya, terima kasih Mbak. Yang pertanyaan kedua? Saya, Bu. Ya. Pertanyaannya apa dampak cincin api terhadap kegiatan ekonomi masyarakat? Nah, jawaban saya yaitu pertama, tanah yang subur di sekitar gunung berapi menjadikan banyak masyarakat bekerja sebagai petani. Kemudian yang kedua, adanya gunung berapi, kawah, danau vulkanik, dan sumber air panas menyebabkan berkembangnya usaha pariwisata. Dan yang terakhir, potensi energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Ya, terima kasih Mbak. Untuk yang selanjutnya, kalian menyusun kesimpulan pada lembar kerja peserta didik yang terakhir. Bersama kelompok kalian, tentukan kesimpulannya. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, Bu. Untuk selanjutnya, perwakilan kelompok untuk presentasi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk yang presentasi. Anak-anak, selanjutnya ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Mbak Lida. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, serta di atas pertemuan tiga lempeng yaitu tektonik, menjadikan Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, sebuah jalur seismik dan vulkanik paling aktif di Indonesia. Cincin api meskipun beresiko juga membawa manfaat. Yang pertama, kesuburan tanah yang mendukung sektor pertanian dan sumber daya alam yang menghasilkan energi panas bumi, Bu. Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang cincin api dan hubungannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian dan juga lembar refleksi untuk kalian isi secara mandiri ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ayo dikumpulkan. Anak-anak, kita sudah belajar dari awal hingga akhir. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah kalau senang. Berikan tepuk tangan untuk kita semua karena sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Ibu sampaikan kepada kalian karena sudah berpartisipasi aktif dari awal pembelajaran hingga akhir. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, tolong ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.